Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 28 Februari 2021 sekitar jam 7.15 malam, tiba-tiba terdengar suara keributan hebat. Layanan polisi Hamilton menerima laporan penembakan yang terjadi di Arvin Avenue yang berada di Stone Creek. Saat itu 2 orang pejalan kaki yang melewati kawasan sepi tersebut menemukan seorang wanita yang sedang merangkak di aspal. Dia mengalami luka parah, termasuk luka akibat senpi pada bagian dada. Meskipun wanita itu masih hidup, tetapi kondisinya terlihat sangat parah. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan korban lainnya seorang pria. Namun sayangnya, dia tidak berhasil selamat akibat beberapa luka yang ada di tubuhnya. Melihat kondisi TKP, terlihat jelas jika keduanya merupakan target utama bagi si pelaku. Detektif Jim yang menangani kasus ini sangat yakin jika pelaku telah melarikan diri dengan menggunakan mobil. Berdasarkan serpihan kerusakan mobil di TKP, dia memastikan jika mobil itu berjenis Range Rover berwarna putih. Mereka pun meminta bantuan pada siapapun yang memiliki informasi tentang kejadian tersebut. Untuk mendapatkan info lainnya, sang detektif juga menggunakan Twitter untuk terus mengupdate kasus itu. Dia juga meminta bantuan dari masyarakat yang memiliki informasi tentang mobil tersebut. Dan 4 hari setelah kejadian, seseorang memberi info jika mobil tersebut milik seorang pemuda bernama Oliver. Korban bernama Tyler dan Jordan merupakan pasangan kekasih yang telah menjalin hubungan selama setahun. Mereka tidak hanya hidup bersama, tetapi telah berbagi seluruh kehidupan satu sama lainnya. Namun keduanya harus berpisah di saat Jordan sedang hamil anak Tyler dalam usia kandungan 13 minggu. Kasus tersebut sepertinya bukan kasus biasa, karena ketika detektif mencari latar belakang korban, mereka mengetahui jika pasangan ini terlibat dalam bisnis ilegal. Dan diduga jika pelaku kemungkinan merupakan salah satu dari rekan bisnisnya. Salah seorang kenalan Tyler yang bernama Arman mengatakan jika sebelum kejadian itu, Tyler dijadwalkan hadir di pengadilan British Columbia untuk menangani masalah hukum terkait penipuan sejumlah 1,4 miliar. Menurutnya Tyler yang tidak memiliki banyak teman, seringkali melakukan pekerjaan ilegal, termasuk menjual minuman keras dan juga narkoboy. Namun setelah kelahiran bayinya, dia ingin menjadi pengusaha yang bersih serta menjauhi bisnis ilegal sebelumnya. Dan sebagai langkah awal, dia seringkali memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang membutuhkan. Arman sangat bersimpati atas kejadian itu dan berharap Jordan bisa sembuh untuk mengungkap siapa pelakunya. Namun sayangnya, Jordan yang merupakan korban sekaligus saksi dalam kejahatan ini, saat itu justru sedang mengalami koma. Dia juga mengalami keguguran, kerusakan pada saraf kaki serta payudara, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ketika 3 hari kemudian Jordan terbangun, dia memberitahu polisi bahwa pelakunya bernama Oliver dan Lucy. Mereka merupakan rekan bisnis Tyler yang telah dipinjamkan uang untuk membantu mengembangkan bisnis. Namun alih-alih membayar semua hutang, mereka justru menghabisi Tyler. Dan saat akan ditangkap, keduanya telah lebih dulu kabur ke Eropa Timur. Mereka melarikan diri hanya selang beberapa jam setelah kejadian. Keduanya juga melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti ke Slovakia, Ceko, dan menetap di Budapest. Lucy yang berusia 25 tahun terlahir sebagai anak kembar 3, namun dari kedua saudarinya, hanya dialah satu-satunya yang menjadi influencer Instagram dan pernah menjadi model pakaian seksi. Dia memiliki image sebagai wanita kaya dan glamor, serta putri dari seorang wanita yang sangat berkuasa. Sedangkan salah satu saudarinya merupakan kontestan Miss World Toronto tahun 2020. Ibunya bernama Winnie, yang dikenal sebagai pengusaha wanita terkenal dan memiliki koneksi kuat dalam dunia politik, termasuk dengan Justin Trudeau yang merupakan Perdana Menteri Kanada. Dia juga memiliki bisnis yang berfokus pada alokasi aset Kanada berupa warisan properti keluarga,
strategi maksimilasi aset, dan juga strategi perpajakan. Setelah memperoleh gelar master di Cina dan Kanada, dia bekerja pada industri keuangan dan juga memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Ketiga putrinya juga telah didaftarkan sebagai pemilik dari beberapa perusahaan, dan Winnie sendiri sering mengadakan pesta amal tahunan serta memiliki hubungan kuat dengan politisi lokal dan diplomat Cina. Lucy berpacaran dengan Oliver yang 3 tahun lebih tua. Pria itu berasal dari Slovakia dan pindah ke Toronto bersama orang tuanya yang bernama Maria dan Wojtek. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakangnya, namun pada 2012, Oliver pernah masuk berita nasional atas kasus mabuk saat mengemudi yang mengakibatkan kematian temannya yang bernama David yang juga berada di mobil tersebut. Di malam itu sepulang dari suatu tempat, Oliver mengebut 3 kali lebih cepat hingga menabrak tiang baja. Akibatnya, David terpental melalui kaca depan dan meninggal di tempat. David seorang pelatih kebugaran di sebuah gym. Dengan tewasnya pemuda itu membuat semua keluarganya marah. Dan dalam persidangan akhir, Oliver pun divonis penjara selama 5 tahun. Setelah kebebasannya, dia pun bertemu dengan Lucy. Namun entah apa yang dilakukannya, sehingga Lucy yang berasal dari keluarga kaya seketika merasa jatuh cinta. Saat itu Oliver bekerja secara ilegal dengan melakukan pencurian mobil dan menjualnya di pasar gelap. Tetapi pada masa pandemi, dia ingin memulai bisnis baru di Eropa. Namun karena tidak punya uang, dia pun mendapatkan pinjaman dari Tyler. Tyler merupakan lulusan dari Akademi Katolik St. Anne di California, Amerika. Dia adalah ayah dari 3 orang anak yang semuanya berusia di bawah 18 tahun. Pria berusia 39 tahun itu dikenal sebagai ayah yang sangat hebat. Semua teman dan keluarga menggambarkannya sebagai orang yang memiliki motivasi tinggi untuk mencapai yang terbaik. Ketika Tyler berpacaran dengan Jordan, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Toronto karena keduanya merupakan penggemar berat dari tim hoki Montreal Canadiens. Saat masih di California, Tyler memiliki beberapa perusahaan, termasuk perusahaan berlian yang bernama Hard as Diamond dan perusahaan suplemen diet bernama Elite Organic Nutrition. Bahkan sebelum kejadian tersebut, dia juga sedang mengerjakan proyek dari aplikasi seluler. Setelah beberapa bulan mengenal Oliver, Tyler pun setuju untuk meminjamkan uang sejumlah 6 miliar yang akan digunakan untuk bisnis baju APD. Dalam masa-masa itu, mereka telah bertemu sebanyak 100 kali. Baik Oliver maupun Lucy sangat dimanjakan Tyler dengan memberi mereka banyak hadiah, termasuk jam tangan mewah. Tyler yang sangat royal tentu saja tidak keberatan memanjakan keduanya, tetapi sayangnya bisnis tersebut tidak berjalan lancar. Dan keuntungan yang dijanjikan pada Tyler tentu saja tidak pernah ada. Namun karena di antara mereka tidak pernah menandatangani kontrak secara resmi, sehingga Oliver berusaha menipu Tyler dengan berbagai cara. Agar tidak dicurigai karena tidak membayar cicilan dan pembagian keuntungan, dia pun menunjukkan sebuah foto milik orang lain yang di foto tersebut memperlihatkan uang sejumlah 144 miliar yang uang tersebut diakuinya sebagai keuntungan dari bisnis mereka. Di lain waktu, Oliver yang berusaha mengulur waktu mengatakan jika mereka berempat harus berangkat ke Praha dan membuka rekening bank di Eropa dengan tujuan agar bisa saling transfer uang ke rekening tersebut. Karena jika mengirim uang ke sesama rekening bank Kanada, mereka akan dikenakan pajak yang sangat besar. Tyler pun setuju dengan ide tersebut. Namun karena hal ini terjadi pada masa-masa pandemi, sehingga keberangkatan mereka ditunda tanpa batas waktu. Walaupun Tyler tidak pernah mengancam agar uangnya dibayar, namun Oliver yang tidak ingin membayar hutang, saat itu mulai berencana untuk menghabisi pasangan ini. Untuk menjalankan rencananya, Oliver memancing pasangan itu dengan menawarkan bisnis baru dengan menanam marijuana. Dia membujuk pasangan itu untuk datang ke sebuah gudang terpencil yang berada di daerah Stone Creek. Karena gudang tersebut milik Ibu Lucy, sehingga Tyler tidak merasa curiga. Namun itu semua hanya merupakan alasan karena yang diinginkannya agar pasangan itu datang ke sana dan Oliver bisa membunuh keduanya.
Dia pun meminjam senpi dari seorang teman bernama Anton yang juga dimintanya untuk tetap berada di rumah Lucy selama Oliver sedang menemui Tyler. Selain itu, dia juga memberi Anton sebuah SIM card milik ponselnya dan menyuruhnya agar melakukan panggilan telepon dengan menggunakan kartu tersebut, yang bertujuan sebagai alibi agar Tyler terlihat seolah sedang berada di rumah Lucy pada saat kejadian itu. Anton yang tidak tahu tentang rencana pembunuhan tersebut saat itu bersedia untuk membantu, dan jika rencana itu berhasil, Oliver telah bermaksud untuk menjual mobilnya dan juga mobil milik Tyler dengan nilai total masing-masing 40 juta. Mereka pun bertemu di gudang tersebut pada tanggal 28 Februari sekitar jam 1.13 siang. Agar tidak dikenali jika seandainya terekam dalam kamera CCTV, saat itu Lucy memakai samaran, berupa rambut palsu berwarna pirang dan memakai topi. Tidak lama setelahnya, Tyler dan Jordan pun tiba, namun saat akan melihat-lihat ke dalam gudang, mereka kesulitan membuka pintu. Oliver sendiri mengaku bahwa dia tidak memiliki kunci, yang hal ini membuat Tyler kesal dan di saat bersamaan Oliver mulai menembaki pria itu. Tyler yang kaget seketika berteriak pada Jordan yang sedang menunggu di dalam mobil. Dia meminta sang kekasih untuk segera pergi dari sana, namun sebelum Jordan pergi cukup jauh, wanita itu juga ikut tertembak. Akibat mengalami lukanya, Jordan kesulitan saat mengemudi. Walaupun saat itu berhasil keluar dari area gudang, namun setibanya di area Arvin Avenue, wanita itu tidak kuat lagi menyetir. Dia pun keluar dari mobil dan merangkak di jalanan sebelum akhirnya ditemukan oleh 2 orang warga lokal. Selama sejam lebih, Oliver dan Lucy berkeliaran di sekitar gudang mencari keberadaan Jordan. Ketika tidak berhasil menemukannya, mereka pun pergi dari sana dan mengira jika wanita itu tentunya telah tewas akibat kekurangan darah. Dan ketika beberapa jam kemudian mereka mendengar kabar tentang Jordan yang selamat, keduanya memutuskan untuk segera kabur dari negara itu. Setelah mengambil beberapa barang pribadi di apartemen masing-masing, sekitar jam 3 pagi, keduanya pergi menuju ke sebuah pom bensin terpencil dan menunggunya hingga buka pada jam 6 pagi. Setelahnya Lucy masuk ke dalam toilet, yang di sana dia membuang semua barang bukti, termasuk wig, topi, dan tas hitam berisi peluru. Agar tidak terlacak saat menuju ke bandara, mereka meninggalkan mobil Oliver di pom bensin dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki taksi. Keduanya terekam dalam CCTV bandara dan diketahui sedang menuju ke Frankfurt, Jerman, yang dari sana mereka berkendara pulang ke Slovakia yang merupakan kampung halaman Oliver. Walaupun pada awalnya baik-baik saja, tetapi ketika orang tuanya mengetahui tentang kasus tersebut, ibunya menjadi sangat marah dan mengusir keduanya dari rumah itu. Namun ayahnya yang tidak tega justru mengirim keduanya ke rumah mereka yang berada di Hungaria, dan selama berada di sana, mereka akan dilindungi oleh teman sang ayah. Selama 7 minggu yang panjang dan melelahkan, mereka tetap bersembunyi tanpa diketahui. Pada saat itu, keluarga Lucy yang dimintai keterangan tidak bisa dihubungi oleh berbagai media di Kanada. Namun dalam media berbahasa Mandarin, ibunya menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban dan mengaku sangat kaget atas perbuatan Lucy. Walaupun mereka percaya sang putri tidak bersalah, tetapi Winnie tetap mendesaknya agar menyerahkan diri. Pada awalnya polisi menyebarkan surat perintah penangkapan, namun ketika keduanya mengetahui jika surat penangkapan internasional tersebut telah dicabut, keduanya mulai bersikap santai. Mereka memutuskan untuk liburan dan melakukan perjalanan ke Budapest, dan kali ini mereka tertangkap saat membuat kesalahan dengan berusaha untuk mendapatkan paspor palsu yang pada akhirnya membuat keduanya tertangkap. Setelah pelarian selama 3,5 bulan dan dijuluki sebagai milenial Bonnie and Clyde, perlahan hubungan keduanya mulai merenggang. Saat itu Lucy merasa jika dia masih tetap bersama Oliver, dia tentunya akan mengalami banyak rintangan serta hidup dalam kesusahan, sehingga ketika Oliver membujuk Lucy untuk menolak ekstradisi ke Kanada dengan alasan mereka akan lebih aman di Slovakia, seketika gadis itu pun menolaknya. Dia telah membuat kesepakatan dengan sang pengacara dan bersedia untuk kembali ke Kanada dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Ketika mengetahui Lucy yang telah berkhianat, seketika hal ini membuat Oliver merasa sangat marah. Saat diinterogasi,
Alih-alih menyesali perbuatannya, Lucy justru mengeluh tentang penerbangan saat kembali dari Hungaria. Dia kecewa dengan makanan pesawat yang menurutnya terasa hambar, dan dia juga protes saat mendapatkan kursi di kelas ekonomi. Menurut gadis itu, biasanya dia selalu duduk di kelas 1. Sebenarnya sebelum penerbangan ke Kanada, sang ibu Winnie telah menawarkan pada polisi dan beberapa petugas yang menjemput Lucy untuk duduk di kelas 1 saja. Tetapi tawaran tersebut tentunya ditolak oleh sang detektif. Setelah menjalani beberapa waktu di tahanan, pada Januari 2022, Lucy dibebaskan dengan membayar uang jaminan sebesar 32 miliar dan harus memakai gelang kaki elektronik. Namun pada Mei 2023, dia kembali ditahan karena telah melanggar aturan pembebasan. Setahun kemudian, Lucy dan Oliver pun menjalani persidangan, yang di sana pengadilan menunjukkan banyak barang bukti, termasuk barang-barang yang dibuang di pom bensin serta mobil yang ditinggalkan. Berdasarkan pernyataan forensik, Tyler memiliki banyak luka akibat senpi di sekujur tubuh. Pria itu butuh waktu selama beberapa menit sebelum akhirnya tewas di tempat. Menurut pengacara Lucy, kliennya sama sekali tidak tahu bahwa Oliver berniat untuk melenyapkan Tyler. Dan dia bersedia ikut kabur karena telah dipengaruhi Oliver yang mengatakan jika geng Tyler akan segera mengejar mereka. Sedangkan wig pirang yang dibuang di tong sampah toilet, diakui Lucy merupakan wig untuk fetish saat akan melakukan happy ending, dengan alasan bahwa wig itu terbawa sehingga dia menggunakannya untuk melarikan diri agar tidak dikenali jika seandainya terekam oleh CCTV. Hal ini dibantah oleh Jordan yang mengatakan jika sejak awal kedatangan ke gudang, gadis itu telah memakai wig tersebut. Dan dia juga berada sangat dekat dengan Oliver saat pria itu mengeluarkan senpi, sehingga mustahil tidak tahu tentang rencana pembunuhan Tyler. Jordan juga mengatakan jika dia dan Tyler telah menganggap keduanya sebagai teman baik. Namun akibat perbuatan mereka, selain sepanjang hidupnya Jordan harus bergantung pada minuman keras yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, dia juga selalu ketakutan dan pernah menabrakkan mobilnya karena mengira dirinya sedang diburu oleh pasangan itu. Dan yang paling menyedihkan, dia juga harus kehilangan sang tunangan serta calon bayinya. Dan dokter juga mengatakan bahwa akibat kerusakan saraf yang dideritanya, saat itu Jordan mengalami PTSD. Setelah menjalani persidangan selama 7 minggu, pada akhirnya Lucy dan Oliver masing-masing divonis hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Yang artinya jika cukup beruntung, mereka akan dibebaskan pada tahun 2046.